rupiah melemah tipis di 0,06% di level 16.656 per dolar Amerika. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melemah tipis dan masih bertahan di level 16.600-an per dolar Amerika di tengah tekanan terhadap indeks dolar Amerika yang masih terus berlanjut. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,06% di level 16.656 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,15% di level 16.630 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika menguat tipis di 0,07% di 99,735 di Rabu pagi tadi. Koreksi berlanjut setelah sempat tertekan cukup dalam di 0,48% di 99,64 di perdagangan Selasa. Dolar Amerika kembali melemah secara global setelah serangkaian data ekonomi Amerika yang lebih lemah dari ekspektasi memperkuat spekulasi The Fed akan memangkas suku bunga di Desember mendatang. Di mana menurut CME FedWatch Tool, probabilitas pemangkasan suku bunga 25 basis point mencapai 84% di pertemuan Desember mendatang. Kita akan update pemirsa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.656 rupiah. Update jelang penutupan, pasca penutupan melemah tipis di 0,03% di 16.651. Kemudian terhadap euro di 19.205 rupiah, pound sterling di 21.972 rupiah dan yen Jepang di 106,53 rupiah. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat, di mana dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Minyak WTI melemah di 0,9% di level 58,07 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,17% di level 14.838 dolar Amerika per metric ton. Emas menguat di 0,48% di level 4.185 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,97% di level 3.904 ringgit Malaysia per tonnya. Topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Ke topik pilihan pemirsa, di mana sejumlah saham penebar dividen yang tergabung di IDX High Dividend 20 mulai menebar dividen interim untuk tahun buku 2025. Aksi korporasi ini diproyeksikan memberikan sentimen positif terhadap gerak IDX High Dividend 20. Sejumlah saham penebar dividen yang tergabung dalam IDX High Dividend 20 mulai menebar dividen interim untuk tahun buku 2025. Aksi korporasi ini memberikan sentimen positif di pergerakan harga saham. Terbaru PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA telah memutuskan akan menebar dividen interim untuk tahun buku 2025 sebesar Rp55 per saham. Secara total dividen interim yang ditebar tercatat senilai Rp6,77 triliun. Konstituen IDX High Dividend 20 lainnya, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG, juga telah memutuskan untuk menebar dividen interim Rp738 per saham. Dividen interim ITMG dibayar di Rabu 26 November 2025. Sebelumnya PT Astra International Tbk atau ASII juga telah memutuskan untuk membagikan dividen interim sebesar Rp98 per saham atau Rp3,96 triliun. Seiring dengan momentum tebaran dividen interim, gerak IDX High Dividend 20 pun terangkat. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia per 24 November 2025, IDX High Dividend 20 telah menguat 3,99% dalam sebulan perdagangan terakhir dan menguat 1,26% year to date. Associate Director of Research and Investment Pilar Mas Investindo Sekuritas Maximus Nicodemus menilai pembagian dividen interim menjadi sinyal kuat dari emiten kepada investor bahwa kas perusahaan sangat sehat dan kuat. Apabila dividen yield tinggi, investor akan kembali masuk ke dalam pasar. Sementara Senior Market Kartis Mirai Aset Sekuritas Nafan Aji Gusta menjelaskan, tebaran dividen interim bisa dimanfaatkan untuk pemulihan kinerja IDX High Dividend 20. Apalagi saat ini harga saham-saham konstituen IDX High Dividend 20 masih di bawah fair value. Berbagai sumber untuk IDXional.
Keinformasi emiten pemirsa, PT Energi Mega Persada Tbk atau Energi memastikan jadi pemilik tunggal dan operator Kangian melalui entitas anak usaha. Kepastian didapatkan setelah menuntaskan akuisisi 25% partisipasi interest di kontrak kerjasama Kangian dari Japan Petroleum Exploration Co. Ltd. Dikutip dari keterangan perseroan yang dirangkum dari berbagai sumber, PT Energi Mega Persada Tbk mengumumkan telah menuntaskan akuisisi 25% partisipasi interest di kontrak kerjasama Kangian Jawa Timur dari Japan Petroleum Exploration Co. Ltd atau JAPEX. Dengan selesainya transaksi ini, perseroan kini menjadi pemilik tunggal dan operator Kangian melalui entitas anak usaha. CEO dan Presiden Direktur PT Energi Mega Persada Tbk, Syailendra S. Bakri menyampaikan, perusahaan memiliki keyakinan yang kuat terhadap potensi jangka panjang Kangian, khususnya pada lapangan gas Rancak dan West Kangian. Perseroan saat ini tengah mempersiapkan pengembangan Rancak, termasuk pengeboran 3 sumur pengembangan, serta akan memperkuat kegiatan eksplorasi di West Kangian untuk memverifikasi potensi lebih. Selain akuisisi tersebut, perseroan juga menyelesaikan divestasi 50% partisipasi interest di Gebang PSC Sumatera Utara kepada JAPEX. Masuknya JAPEX sebagai mitra strategis akan memperkuat kemampuan perseroan mempercepat pengembangan Gebang, baik dari sisi akses pendanaan maupun efektivitas eksekusi proyek. Aset Gebang melalui lapangan secanggang ini ditargetkan mulai berproduksi di 2027 dengan produksi awal sekitar 40 juta standar kaki kubik per hari. Perseroan berharap Gebang menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan produksi jangka menengah dan tambahan signifikan bagi portofolio gas perseroan. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini, saham Energi lebih cenderung mengalami penguatan meskipun di 30 menit pasca pembukaan sesi kedua, saham Energi berbalik ke zona merah. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham Energi di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di level Rp995 per saham di perdagangan hari sebelumnya. Pembukaan pada pagi tadi langsung mengalami penguatan ke level 1000. Kemudian beberapa menit pasca pembukaan, penguatan terbatas ke 1995. Kemudian saham Energi kembali melaju menguat ke 1015. Intraday tertinggi hari ini pukul 12 penutupan siang tadi, penguatan terbatas di 1005. Memasuki pembukaan sesi kedua, penguatan lebih ke arah terbatas dan 30 menit pasca pembukaan sesi kedua, saham Energi melemah hingga ke 980 dan meninggalkan level 1000-an. Saat ini terjadi pembalikan arah, menguat di 0,50% di level 1000 dan intraday terendah hari ini di 980. Kita akan coba lihat pergerakan saham Energi dalam beberapa bulan terakhir, pemirsa. Mulai dari 3 Juni, pergerakannya masih berada di level 200-an, Juli melesat ke 354, Agustus menguat di 635, September lebih melandai di 610-an, 2 September, kemudian 14 Oktober ini sudah mengalami penguatan signifikan dan sudah berada di level 1000-an, meskipun pembukaan sesi kedua pada siang tadi di level 1000 dan 1005 di posisi beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini. Dari sisi valuasi, dengan beberapa indikator yang ada, pemirsa, kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran 21.51 kali, PSR-nya di 3.31 kali, dan PBV sudah berada di atas 1 kali, tepatnya di 1.98 kali, dan PCFR di 7.07 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.